Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julianda Nukman dengan NIM 2405 Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan praktikum yang ke-7, yaitu mengenai sistem jaringan pada GNS3 atau simulasi jaringan pada GNS3. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan software GNS3, yang mana pada beberapa praktikum sebelumnya kita telah menggunakan Disco Packet Tracer dan VirtualBox. Pada simulasi kali ini saya akan mensimulasikan bagaimana cara kerja jaringan pada software GNS3. Kita langsung masuk saja ke bagian praktikumnya. Pertama, yaitu yang penting menginstalasi software dari GNS3, kemudian mendownload dua buah semacam aplikan atau suatu ekstensi tambahan untuk GNS3, yaitu PC dan router. Kemudian diimport pada masing-masing GNS3 nya dengan cara masuk ke bagian preference, kemudian masuk ke bagian VirtualBox VMS, kemudian klik new dan masukkan PC dan routernya. Kemudian setelah itu kedua ekstensi atau aplikan ini perlu dilakukan pengeditan. Untuk bagian PC, pengeditannya yaitu centang pada use as a linked base VM eksperimental, kemudian masuk ke tab new network, kemudian adapter ubah menjadi 2, dan centang pada allow GNS3 to use any configured VirtualBox adapter. Untuk tipe internetnya yaitu PCNet Fast 3, kemudian klik OK. Kemudian untuk settingan R atau router, template name-nya yang awalnya router OS bisa diganti menjadi R atau apapun. Kemudian masuk ke network, adapternya dirubah menjadi 5, tipe internetnya PCNet Fast 3, kemudian sama seperti settingan PC, yaitu centang pada allow GNS3 to use any configured VirtualBox adapter. Jika sudah men-setting, maka klik apply dan klik OK. Kemudian untuk sambungannya dari cloud ke router, pilih yang paling atas yaitu Ethernet, dan routernya pilih yang paling atas. Di sini saya paling atas bernamakan LAN. Kemudian dari router, yaitu pilih yang paling atas namun yang masih bertanda merah, yang artinya koneksinya masih kosong, Ethernet 0. Kemudian dari switch, klik Ethernet 0 juga. Kemudian dari router, pilih yang merah tapi paling atas yaitu Ethernet 1 ke PC 1 yaitu Ethernet 0. Kemudian Ethernet 2 ke PC 2 Ethernet 0. Kemudian Ethernet 3 ke PC 3 dengan jaringan ke Ethernet 0. Jika semuanya sudah terhubung, maka kita dapat menyalakan semua bagian perangkatnya dengan klik tombol warna hijau ini. Are you sure want to start all device? Yes. Kemudian kita dapat menunggunya. Oke, jika semuanya sudah bertanda hijau, maka artinya semua perangkat sudah aktif. Kemudian kita dapat masuk ke bagian router OS, kemudian klik mesin, settings, kita masuk ke network, masuk ke adapter 1 dan ubah attach to menjadi ke bridge adapter. Kemudian klik OK. Nah, jika sudah masuk ke bagian PC 1, masuk ke Winbox, klik tanda T3, nantinya akan muncul IP address dari jaringan yang kita sambung. Klik aja, kemudian connect. Kita tunggu sejenak sekitar 10 detik. Nah, jika sudah terhubung, maka tampilannya akan sebagai berikut. Kemudian kita setting, awalnya kita setting pada bagian IP, kemudian masuk ke DHCP client. Nantinya kita akan mendapatkan IP address dari jaringan yang kita dapatkan.
dengan interface-nya yaitu Ether1. Di sini saya sudah mendapatkan dengan Ether1 IP address-nya 10.251.131.4.43/24. Setelah mendapatkan DHCP kliennya, kita masuk ke bagian addresses untuk menambahkan IP address lainnya. Misalkan di sini saya sudah mendapatkan menambahkan addressnya yaitu dengan IP 192.168.1.1/24 dengan nama interface-nya Ether2. Untuk menambahkannya cukup gampang, tinggal tambahkan addressnya di sini. Kemudian setelah menambahkan addressesnya, kita masuk ke DHCP server. Untuk menambahkan server tambahan, kita masuk ke DHCP setup, server interface, kita namakan Ether2. Kemudian kita next, ini next saja, next, DHCP relay next. Misalkan kita hapus, kita tambahkan lagi DHCP interface Ether2. Ini next saja, ini next. Nah, untuk bagian addresses to keyport, kita tambahkan dari 1.11 hingga 1.50. Kemudian kita next juga, next. Maka setup has completed successfully. Jika sudah menambahkan DHCP server tadi, kita dapat mengecek pada bagian command prompt-nya ipconfig/renew apakah sudah terhubung dengan yang kita buat tadi. Pada PC 1 terhubung dengan IP address-nya 192.168.1.44. Kemudian kita mengecek pada PC kedua. Nah, karena pada PC 2 tadi sudah saya ipconfig renew, maka IP-nya menjadi 192.168.1.43. Yang mana dalam rentang IP yaitu antara 11 hingga 50. Kemudian masuk ke PC 3, kita cek ipconfig, dan di sini IP-nya yaitu 192.168.1.46. Nah, jika sudah masing-masing PC sudah dalam rentang 11 hingga 50, maka kita masuk ke inbox tadi untuk membuat sebuah firewall. Kita masuk ke NAT, kita tambahkan untuk general dengan chainnya srcNAT. Kemudian outer interface-nya kita masuk ke Ether1, action-nya kita ubah ke masquerade. Kemudian klik apply dan OK. Jika sudah membuat firewall, kita bisa tes untuk bagian ping ke IP 888, ping 888, kemudian /t. Maka ini tandanya sudah terhubung. Kita dapat cek pada PC kedua dengan ping 8888 /t. PC kedua juga sama, kita masuk ke PC ketiga, ping 8888 /t. Maka sudah terhubung. Untuk lebih jelasnya kita dapat cek pada bagian Mozilla Firefox. Kita dapat cari misalkan objek, misalkan kita ingin mencari mie ayam, maka dapat ditelusuri. Oke, sekian dari yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau kurang jelasnya kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.